Halo semua calon orang-orang sukses, semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan suatu film yang berjudul Kontraben. Menceritakan tentang kisah seorang pria yang terpaksa harus kembali ke dunia gelap setelah lama pensiun dikarenakan para mafia yang berani mengusik keluarganya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya. Cerita dimulai pada malam hari. Di sebuah pelabuhan, terlihat para polisi yang tengah mengepung sebuah kapal kargo dikarenakan ada laporan tentang dua penumpang yang tengah membawa narkoba. Dua penumpang tersebut diketahui bernama Andy dan Walter. Mengetahui para polisi tengah mengepungnya, mereka yang panik kemudian bergegas pergi sembari membawa narkoba di dalam tas. Dirasa mustahil mengelabui polisi, Andy terpaksa membuang tas tersebut ke laut agar ia selamat dari pemeriksaan. Sementara di sisi lain, kita diperkenalkan pria bernama Chris, seorang mantan petarung jalanan serta mantan kru di sebuah kapal yang handal dalam penyelundupan narkoba. Di situ, Chris menghadiri pesta pernikahan temannya yang bernama Danny. Chris memiliki keluarga di mana istrinya bernama Kate serta kedua putranya. Selain ditemani istrinya, Chris juga ditemani sahabat karibnya yang bernama Sebastian. Mereka berdua adalah partner terbaik sejak kecil serta saling percaya layaknya bersaudara. Semenjak berkeluarga, kehidupan Chris berubah menjadi lebih baik serta menjauhi pekerjaan kotornya dahulu dan lebih memilih menjadi cleaning service. Begitu pula Sebastian yang kini menjadi seorang mandor. Di tengah kebahagiaan tersebut, seorang pria bernama Kurt yang juga salah satu teman Chris mendatanginya, berharap Chris bisa kembali berbisnis, namun Chris tak memiliki minat lagi. Berbeda dengan Chris masih aktif melakukan penyelundupan hingga membuatnya menjadi miliarder. Sementara di sisi lain, Andy dan Walter menemui mafia untuk meminta maaf karena mereka berdua terpaksa membuang narkoba demi keselamatannya. Tak terima mendengar alasan tersebut, mobil mereka kemudian ditabrak. Setelah itu, Kate mendapat telepon dari rumah sakit bahwa adiknya tengah dirawat diduga kecelakaan. Mereka kemudian mendatangi rumah sakit serta bertemu dengan Andy yang tak lain adik kandung Kate sendiri. Awalnya Andy menyangkal bahwa ia terjatuh. Namun setelah Chris mendesaknya, barulah Andy mengaku bahwa ia telah disewa oleh seorang pria bernama Briggs untuk menyelundupkan narkoba dengan jumlah yang cukup besar. Namun karena para polisi melakukan pemeriksaan, terpaksa Andy membuang paketnya ke laut sehingga ia disiksa oleh orang yang menyewanya. Chris memarahinya karena sudah ia peringatkan agar tidak terlibat penyelundupan karena jika gagal, maka nyawanya serta nyawa keluarganya akan menjadi taruhannya. Sebastian kemudian menenangkan sahabatnya serta menyuruhnya untuk mendatangi langsung ke markas Briggs guna meminta maaf atas kecerobohan adik iparnya. Di keesokan hari, setelah pekerjaannya selesai, Chris mendatangi kediaman Briggs. Karena reputasinya yang brilian dalam hal penyelundupan hingga pamornya malang melintang di kalangan para mafia, di situ Chris disambut hangat oleh Briggs, terlebih ia pernah bekerja dengan mendiang kakaknya. Di situ Chris meminta agar Briggs dapat memahami situasi adik iparnya terlebih para polisi yang mengepungnya. Meski Briggs sangat menghargai Chris, namun uang tetaplah uang. Briggs berkata bahwa paket yang dibawa Andy bernilai $700.000 yang mana jika dirupiahkan mencapai 11 miliar rupiah. Tak sampai di situ, bayarannya menyewa Andy juga tak main-main. Maka dari itu, Briggs meminta Andy untuk segera berpikir bagaimana cara mengganti rugi uang sebanyak itu. Dirasa tak bisa bernegosiasi, Chris mendatangi Sebastian untuk meminta pendapatnya. Sebastian berkata tak ada jalan lain selain Chris kembali menjadi penyelundup di suatu kapal, sementara dirinya akan membantu dalam hal biaya. Chris yang tak ingin kembali menyentuh barang haram kemudian memikirkan cara lain. Chris mendatangi Andy yang terlihat tergesa-gesa untuk pergi karena nampaknya Briggs telah membunuh Walter, sementara saat ini Andy menjadi target selanjutnya. Andy meminta agar Chris tak memberitahu kepergiannya kepada Kate. Chris kembali dilema serta memarahi Andy karena telah merusak kehidupannya yang damai, di mana Chris juga harus kembali turun tangan, terlebih Andy adalah adik iparnya sendiri. Maka dari itu, Chris mencoba mendatangi Briggs serta membawa senjata. Sesampainya di sana, Briggs nampak telah siaga menodongkan senjatanya.
Chris menenangkannya serta berkata bahwa ia akan mengembalikan uangnya dalam waktu 1 bulan serta meminta Briggs untuk menjauhi Andy. Briggs tak terima jika menunggu selama itu serta akan tetap memburu Andy. Chris berkata bahwa jika Andy mati maka ia tak akan membayarnya. Briggs lalu menjawab bahwa jika pria mati karena hutang maka keluarganya mewarisi hutangnya. Well, I ain't paying if he's dead. Just came to tell you that I'm gonna have your money within a month. Just stay away from. Guy dies owing something. His family inherits the debt. Your kid. Oh. You hear me? You are fucking dumb. Oh, it's okay, sweetie. Go back inside. Yeah, we'll play again. Daddy's okay. Setelah itu, Chris meminta izin kepada istrinya untuk pergi sementara waktu agar keluarganya selamat. Ia juga datang mengunjungi ayahnya di sebuah penjara untuk memintanya bantuan agar Chris bisa masuk menjadi bagian kru kapal untuk melakukan suatu rencana. Sama seperti Chris, si ayah juga mantan penyelundup handal di sebuah kapal yang memiliki banyak koneksi, namun sayangnya harus berakhir di dalam jeruji besi. Si ayah tak ingin anaknya berakhir seperti dirinya, namun Chris tetap memaksa meminta bantuannya. Ayahnya kemudian setuju dengan syarat Chris harus kembali dengan selamat. Setelah itu, Chris kemudian menemui Sebastian. Di situ Sebastian mengajukan diri untuk membantunya langsung, namun Chris menolaknya karena ia tak ingin sahabatnya terlibat, terlebih kini kehidupan Sebastian sangat baik. Chris hanya meminta Sebastian untuk memanggil koneksinya agar mendaftarkan Chris sebagai bagian dari pekerja kru di suatu kapal tanpa memberitahukan rencana selanjutnya. Di luar, Chris menghubungi temannya yang bernama Reyes, seorang pembuat uang dolar palsu yang sangat mirip dengan dolar asli yang terletak di kota Panama. Chris meminta agar Reyes membuat uang palsu sebanyak $700.000 yang akan ia bayarkan pada Briggs. Karena tak ingin berurusan dengan narkoba, maka misinya kali ini menyelundupkan uang palsu sebanyak 11 miliar di dalam kapal kontainer. Tak hanya itu, Chris juga membutuhkan uang untuk menebusnya. Maka dari itu, beruntungnya ia memiliki sahabat seperti Sebastian yang membantunya memberi uang untuk menebus dolar palsu tersebut, tapi tanpa memberitahu Sebastian. Singkat cerita, setelah segala persiapan telah selesai, Chris berpamitan kepada anak dan istrinya yang ia titipkan pada Sebastian. Tak lupa, Chris juga mengajak Andy agar Andy terhindar dari incaran kelompok Briggs. Selama bertahun-tahun menjauh dari bisnis gelap, kini ingatannya teringat masa-masa kelam tatkala ia menginjakan kembali kakinya di sebuah kapal, tempat di mana Chris menggeluti pekerjaan kotornya. Sebuah tempat yang sebagiannya diisi oleh orang-orang licik, tak terkecuali nahkodanya sendiri yang bernama Kapten Chem, seorang perwira laut yang korup. Singkat cerita, Chris kemudian menemui seluruh temannya yang tengah beristirahat. Semua kru kapal kembali menyambutnya dengan hangat layaknya seorang komando penyelundupan. Dalam misinya kali ini, Chris dibantu oleh Danny yang mana bagian operator sistem, Olaf sebagai operator mesin, serta Torik seorang chef. Di tengah reuni tersebut, Kapten Chem menghampiri Chris menanyakan apa yang Chris lakukan di kapalnya. Karena dulu Chris pembuat masalah, maka Chem keberatan dengan keberadaannya. Anak buah Chem menyebut bahwa dari data yang ia peroleh, Chris memang terdaftar sebagai seorang kru yang baru. Mengetahui hal itu, Chem sangat amat kesal. Demi meminimalisir terjadinya masalah, Chem memisahkan Chris dan teman-temannya, mempekerjakannya sebagai tukang bersih-bersih bersamanya di bagian atas. Dan itulah yang sebenarnya Chris inginkan. Fuck are you doing on my ship? He just cleared him. He was at it at the last minute. I'm demoting him to ship's boy. You still Captain Bitch Boy. Singkat cerita, saat Chris bekerja, pandangan Chem terlihat sibuk bersama anak buahnya, yang mana menjadi kesempatan Chris untuk mencuri denah penempatan kontainer. Setelah berhasil mencari kontainer yang aman untuk dijadikan tempat penyimpanan uang palsu nanti, Chris kemudian membongkarnya serta menunjukkannya kepada rekannya. Seperti biasa, mereka nampak takjub pada Chris sangat lihai mendapat tempat yang aman. Seorang ABK kemudian terlihat datang memantau, namun beruntungnya mereka tak ketahuan. Setelah itu, Chris kemudian membeberkan rencananya. Karena kapal akan melewati pelabuhan Panama, maka ia meminta Danny, Torik, dan Olaf untuk membuat kendala pada sistem mesin kapal agar kapal bisa berlabuh di Panama secara darurat. Dan setelah itu, Chris, Danny, dan Andy akan pergi menemui Reyes untuk membeli uang palsunya, sementara Olaf dan Torik tetap di kapal untuk menghambat perbaikan kapal tersebut.
Tori kemudian setuju, namun ia memberi Chris batas waktu 1 jam untuk bisa kembali ke kapal. Sementara di sisi lain terlihat Briggs yang mendatangi kediaman Kate. Ia mendobrak masuk serta mengobrak-ngabrik rumah Kate untuk memberi tekanan pada keluarganya. Okay, bye, ass. I'm just playing. Yeah, don't cry. You want this? I don't think the police are gonna be coming out. Get the fuck out of here. Di dalam kapal, Chris kemudian mendapat telepon dari Kate. Kate mengadukan kejadian Briggs barusan hingga membuat anak mereka menjadi ketakutan. Chris sangat murka, namun sayangnya kini ia tak bisa membantu Kate. Chris kemudian menyuruh Kate untuk memanggil Sebastian. Singkat cerita, Sebastian kemudian mendatangi Kate. Melihat kondisi rumah yang berantakan, Sebastian menyuruh Kate untuk tinggal di rumahnya demi keamanan kedua anaknya. Sementara di dalam kapal, sesaat sebelum melewati pelabuhan Panama, Kapten Cem merasa bahwa kapalnya tidak melambat. Dalam kepanikan tersebut, Cem menyuruh ABK untuk menghidupkan alarm, pertanda bahwa kapal memiliki sedikit masalah. Namun hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan perbuatan rekan Chris yang mengeringkan persediaan oli sehingga mengacu pada poros baling-baling kapal. Dan jika dibiarkan, maka kapal akan menabrak dermaga pelabuhan sehingga mereka harus menurunkan jangkar guna membantu pengereman. Why are we not slowing down? Astern! We're gonna hit the fucking dock! Well, I'm trying, but I got no pitch control. The fucking pump. Let go the port anchor. Oil out! I want you to crash the boat! What? Setelah kapal terpaksa harus berhenti di dermaga Panama, sementara Cem dan para ABK memulai melakukan perbaikan, menjadi kesempatan bagi Chris untuk segera turun menemui Reyes. Namun Chris tak memiliki waktu yang banyak, ia hanya memiliki 1 jam untuk bisa kembali ke kapal. Singkat cerita, bertemulah Chris bersama Reyes yang telah menyiapkan seabrek dolar palsu serta sebuah mobil pan untuk membawanya. Namun kesepakatan mereka harus usang karena setelah Chris mengecek uang palsu tersebut, kertas yang digunakan Reyes berbeda dari biasanya. Ia kesal karena Reyes tak memenuhi kesepakatannya, sementara Chris tak memiliki waktu yang banyak. Reyes kemudian meminta maaf karena ia tak tahu bahwa Chris akan mengeceknya. Merasa tak kuat terus mendapat tekanan dari Chris, Reyes menyuruhnya mendatangi bos mafia yang bernama Gonzalo, di mana Gonzalo juga memiliki uang palsu yang sempurna. Tanpa pikir panjang, Chris memberanikan diri untuk bertemu dengan pria bernama Gonzalo. Di sisi lain, terlihat Sebastian yang sedang menemani Kate bersama anaknya. Chris kemudian memanggil Sebastian, berkata bahwa Reyes telah menipunya. Sebastian merasa bingung kenapa Chris mendatangi tempat Reyes. Sebastian kemudian menyarankan agar Chris menemui seseorang bernama Ruben untuk mendapatkan narkoba, karena jika Chris tak membawa pulang apapun, Andy dan keluarganya bisa saja terbunuh. Chris yang baru saja keceplosan menyebut nama Reyes kemudian terdiam. Chris juga menolak untuk bertemu dengan Ruben karena ia tak mau menyentuh barang tersebut. Setelah itu, Sebastian kemudian izin untuk meninggalkan Kate dan anaknya. Sebastian mendatangi rumah Briggs, menyuruhnya untuk menjauhi keluarga Chris. Namun keanehan kemudian terlihat. Sebastian masuk serta menyapa anak Briggs layaknya sudah saling kenal. Tak sampai di situ, keanehan terus berlanjut tatkala Sebastian berkata kepada Briggs, seandainya kau tak menyewa Andy waktu itu, paket kita mungkin sampai seperti sedia kala. Pembicaraan tersebut menjelaskan bahwa Sebastian dan Briggs sebenarnya bersekongkol. Tak sampai di situ, alih-alih pensiun pada narkoba seperti Chris, Sebastian justru masih terlibat serta seorang pemakai tanpa sepengetahuan Chris. Maka dari itu, segala bahaya dan kekacauan yang Chris terima bersama keluarganya selama ini tak lain sudah termasuk rencana si Sebastian. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini agar Mimin semangat membuat video lainnya. Tak lupa, Mimin berterima kasih kepada kalian yang senantiasa menonton konten Mimin. Ketahuilah, 1 dukungan dari teman-teman adalah 1000 dukungan bagi channel ini.
Di sisi lain, setibanya Chris di markas Gonzalo, ia menyuruh Andy untuk diam di mobil serta menjaga uang di dalam tasnya. Setelah Chris dan Danny pergi, Andy mendapat pesan gambar dari Briggs yang membuat mukanya pucat. Sementara di dalam markas, kedatangan Chris disambut hangat oleh Gonzalo yang mana mereka sudah saling kenal. Di situ Chris berkata bahwa ia akan membeli uang palsu sebesar 11 miliar padanya. Namun sebelum menerima tawaran tersebut, Gonzalo ingin Chris ikut dalam sebuah misi menculik lukisan seorang seniman yang terkenal di Panama. Sebagai imbalannya, ia akan memberi uang palsu tersebut secara gratis. Namun karena waktu yang hampir mepet, dengan berat hati Chris menolaknya, sementara ia hanya akan membelinya. Gonzalo kemudian menerimanya. Chris menyuruh Danny untuk mengambil mobil serta uang yang dititipkan pada Andy. Namun ketika Danny tiba dalam mobil, sialnya Andy beserta uang di dalam tas tiba-tiba menghilang. Usut punya usut, pesan yang dikirim Briggs kepada Andy tadi adalah gambar anak Chris serta ancaman yang bertuliskan, "Aku hanya ingin paketku kembali. Jika tidak, bocah ini akan mati." Andy yang tak ingin sepupunya mati kemudian pergi sembari membawa uang untuk ia belikan narkoba. Kembali ke markas, Danny kemudian berkata bahwa Andy dan uangnya menghilang. Mendengar hal itu, merasa telah dipermainkan, Gonzalo menodongkan senjatanya pada Chris. Situasi tersebut membuat Chris muak di mana ia kesal kepada Andy serta waktu yang semakin mepet. Dengan terpaksa, Chris mengikuti Gonzalo untuk melakukan suatu misi demi mendapat dolar secara gratis. Tugas Danny dan Chris cukup mudah, hanya mencegat sebuah mobil, sementara sisanya biar Gonzalo dan anak buahnya yang urus. Singkat cerita, berangkatlah mereka menunggu mobil target yang dimaksud. Setelah terlihat, Chris kemudian menghadang sebuah mobil, namun misi tersebut harus memakan waktu yang banyak dikarenakan polisi juga ikut terlibat. Sí, es ese. Hay que despegarlo del marco. A ver. Fuck! ¡Pendejo! Setelah berhasil mencuri sebuah lukisan, mereka kemudian bergegas pergi, namun Gonzalo terkena tembakan. Sesampainya di markas, melihat Gonzalo yang tengah sekarat, menjadi kesempatan bagi Chris untuk membawa dolar palsu sekaligus lukisan curiannya. Tak sampai di situ, semua dolar palsu yang ada ludes dibawa oleh Chris. Namun Gonzalo belum mati, serta meminta untuk membawanya ke rumah sakit. Melihat hal itu, terpaksa Chris membawanya. Di tengah perjalanan, mengetahui Gonzalo sudah mati kehabisan darah, ia kemudian dibuang, sementara waktu mereka sudah hampir habis di mana kapal akan berangkat. Namun beruntungnya mereka masih sempat masuk. Chris kemudian meminta Torik untuk segera menyiapkan kontainer serta membawakan alat pembersih untuk membersihkan bekas luka Gonzalo yang berada di dalam jok. Mobil kemudian masuk dalam kontainer, namun Torik tak sempat mengunci pintu sehingga mereka berdua hampir saja terjatuh. Singkat cerita, mereka kemudian mengeluarkan uang serta memindahkannya pada kontainer di dalam. Secara kebetulan, pihak bea cukai serta polisi perbatasan meminta tim ABK untuk memeriksa kontainer yang diangkut terakhir kali. Cem kemudian memeriksa 3 kontainer terakhir, sementara Chris masih sibuk bersih-bersih, namun beruntungnya ia masih sempat. Chris kemudian masuk ke kamarnya serta meluapkan emosinya pada Andy yang pergi membawa uang, sementara dirinya mempertaruhkan nyawa di Panama. Andy meminta maaf serta menunjukkan narkoba yang ia beli, di mana membuat Chris tambah murka.
Andy kemudian memberinya ponsel serta menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan hanya demi melindungi anak Chris yang tengah dalam ancaman. Mengetahui hal itu, Chris kemudian terdiam. Ia meminta maaf serta menjelaskan bahwa Andy hanya perlu memberitahunya terlebih dulu sebelum bertindak gegabah, karena bagaimanapun Andy adalah keluarganya sendiri. Chris juga berkata bahwa ia akan membuang paketnya ke laut sama seperti yang Andy lakukan. Mendengar hal itu, Andy hanya menyetujuinya. Setelah itu, Sebastian kemudian memanggil Chris menanyakan tentang kabarnya. Chris berkata bahwa Andy membawa narkoba namun Chris akan membuangnya ke laut. Sebastian kemudian menyarankan agar Chris tak membuangnya karena mereka akan mendapat bencana, namun Chris tetap kekeh gak mau bawa narkoba. Mendengar hal itu, Sebastian merasa sangat kesal. Kurt kemudian datang menemui Sebastian menanyakan paket narkoba, di mana paket yang dibuang Andy di awal sebenarnya adalah paket milik Kurt yang mana Sebastian mengikut sertakan dirinya sendiri untuk mendapat bagian. Dan karena Sebastian tak ingin Chris mengetahuinya, maka ia dan Briggs memilih untuk menyewa Andy. Dan uang yang Sebastian berikan pada Chris sebenarnya adalah uang milik Kurt. Maka dari itu, Kurt mendatangi Sebastian mengancam jika paketnya tak kunjung datang, ia akan memenggal kepala Sebastian. Mendengar hal tersebut, Sebastian merasa sangat tertampar. Dirasa Chris tak bisa dikendalikan, Sebastian mengunjungi Briggs, menyuruhnya untuk mendatangi Kate untuk melakukan apapun yang Briggs suka, asal jangan membunuhnya. Hal tersebut dilakukan agar Kate bisa mengadu kepada Chris untuk tidak membuang paketnya. Sementara di dalam kapal, terlihat Chris melakukan eksperimen dengan memasukkan garam serta menenggelamkannya pada sebuah plastik berisi angin yang entah apa gunanya. Scene kemudian kembali kepada Kate. Saat Kate akan pulang dari kantornya, Briggs kemudian menerobos masuk serta membenturkan kepala Kate dengan keras. Ia juga mengancam agar Kate memberitahu suaminya agar tidak membuang paket tersebut ke laut. Kate kemudian mencoba untuk kabur, lalu Sebastian datang bersama kedua anak Kate di dalam mobil serta berpura-pura menyelamatkannya. Briggs seketika pergi sementara Sebastian menenangkan Kate, namun Kate mencium bau alkohol dari mulutnya. Kate merasa kesal karena Sebastian berkendara membawa anaknya sementara ia tengah dalam kondisi mabuk. Sebastian mencoba meminta maaf namun Kate membawa pergi mobilnya. Kate kemudian mendatangi rumah temannya untuk menitipkan anaknya sementara waktu. Ia juga memanggil Chris mengadukan bahwa Briggs telah mengancamnya supaya Chris tak membuang paketnya ke laut. Setelah itu, Kate menitipkan anaknya sebentar sementara ia akan membawa barang-barang yang tertinggal di rumah Sebastian. Di sisi lain, Chris mendatangi Andy bertanya apakah ia memberitahu orang lain bahwa Chris akan membuang paketnya. Andy kemudian bersumpah bahwa ia tak memberitahu siapapun. Chris menyimpulkan bahwa jika Andy bukan orangnya, maka Sebastian telah mengkhianatinya. Kembali ke Kate, singkat cerita, setelah masuk di dalam rumah Sebastian serta melihat Sebastian yang tengah tertidur, Kate segera mengemas barang-barangnya. Namun ketika Kate hendak pergi, Sebastian mencegatnya serta meminta maaf kepada Kate. Kate memaafkannya, namun ia harus segera pergi sementara Sebastian memeluk dan menciumnya seperti sedang nafsu. Merasa telah direndahkan, Kate kemudian menamparnya hingga terjadi keributan. Kate kemudian bersembunyi di balik toilet serta mengancam akan memberitahukan kelakuannya pada Chris. Mendengar hal itu, Sebastian menobrak pintunya dengan keras hingga membuat kepala Kate terbentur serta berdarah. Sebastian yang panik kemudian mencoba menyadarkan Kate, namun Kate tak bergerak sedikit pun, yang mana Sebastian menyimpulkan bahwa Kate sudah meninggal. Dan secara kebetulan, Sebastian kemudian mendapat telepon dari Chris. Chris berkata bahwa sepulangnya dari kapal, ia akan membunuh Sebastian. Chris tak menyangka bahwa sahabat yang sudah ia anggap sebagai adik sendiri tega mengkhianati dirinya. Sebastian kemudian menyangkalnya bahwa ia tak bermaksud mengkhianati Chris serta menyuruh Chris untuk membawakan paketnya, namun Chris tetap menolak serta menyuruhnya untuk menjauhi keluarganya. Setelah itu, Sebastian kemudian menelpon Kapten Chem. Ia berkata bahwa saat ini Chris tengah membawa narkoba. Jika Chem berhasil mendapatkannya, maka Sebastian akan membaginya. Chris Faraday is running shit. He's gonna dump the package. If he makes sure he doesn't, I will give you his share.
Okay. Cem kemudian mendatangi Chris serta menggeledah kamarnya, namun ia tak menemukan apapun. Ia juga menanyakan tentang paket tersebut, namun Chris mengelak bahwa ia tak tahu menahu sedikit pun. Cem kemudian mengancam Chris bahwa ia akan memanggil polisi untuk melakukan pemeriksaan, sementara Chris akan ditangkap serta berakhir seperti ayahnya. Perkataan tersebut membuat Chris menyimpan dendam padanya. Where is it? Who's what? Now, you want me to call CBP? I'm not running anything. Then I know you're running something. You can I'm give not it up running now. anything, Captain. I'm ass motherfucker. This is Fuck how you you. want it? Yeah, this you is wanna how go I- down? Your wife asked me to bring some Panamanian dog shit home for her to eat and rub in her fucking... Look, it's like Yeah, your well, fuck dumbass you. daddy, you piece of shit, Mick. Setelah itu, Chris meminta bantuan kepada Torik untuk mengawasi Kapten Cem. Ketika Cem pergi dari kantornya, Torik segera mengabari Chris. Chris kemudian menyelinap masuk serta mencari sebuah kunci, tetapi Cem terlihat kembali, namun beruntungnya Chris masih sempat membawanya. Para polisi kemudian mendapat telepon dari Cem bahwa seseorang tengah membawa narkoba di kapalnya. Singkat cerita, setelah kapal tiba di pelabuhan, para polisi terlihat siap mengepung, sementara Chris dengan santainya tengah menggandakan sebuah kunci milik Cem. Semua kru kemudian dikumpulkan untuk diinterogasi, sementara kamar mereka digeledah satu persatu. Bahkan anjing pelacak serta para ABK menemukan kontainer milik Chris yang telah dibongkar, yang juga tempat penyimpanan uang palsu. Namun setelah diperiksa, mereka tak menemukan apapun. Sementara di luar, Cem bersama para ABK lainnya kembali memeriksa kontainer satu persatu. Mereka kembali mengecek sebuah kontainer berisi mobil yang di dalamnya terdapat lukisan, namun mereka kira itu hanyalah terpal. Seorang ABK yang memeriksanya bahkan mencium bau darah, namun tak menemukan bekasnya. Mengetahui hal itu, Cem meminta data mobil tersebut agar diserahkan pada polisi. Please, all crew, everybody. Right, gentlemen, sit down. What the fuck is going on? Wow. Look at nothing injured. Shit. A tarp? Dude, you thought it smelled funny, right? Di sisi lain, dalam kepanikan serta rasa bersalah akibat membunuh Cat, Sebastian mencoba membungkusnya dalam plastik dengan maksud membuangnya. Ia juga mengelap bekas darah Cat berjaga jika Chris mendatangi rumahnya. Namun sebelum mereka pergi, terlihat jari Cat yang masih bisa bergerak. Singkat cerita, setelah pemeriksaan selesai dengan hasil yang nihil, seluruh kru diizinkan untuk turun. Denny, Olaf, dan Torik terlihat membawa barang-barang mereka seperti peralatan pembersih serta alat kerja yang mereka masukkan ke dalam bagasi suatu mobil. Andy juga terlihat turun, namun setelah meninggalkan dermaga, sayangnya Briggs sudah menunggunya. Andy mencoba untuk kabur, namun ia mendapati jalan yang buntu. Kemudian di dalam kapal terlihat Chris yang nampaknya masih ditahan. Ia dimintai keterangan mengenai sebuah mobil pen dengan bau darah, namun Chris berkata bahwa ia tak tahu sedikit pun tentang mobil tersebut. Bahkan ia menyuruh para polisi untuk menyitanya saja karena itu bukan miliknya. Chris kemudian berhasil lolos serta pergi dari dermaga, namun ia kembali didatangi Briggs yang tengah membawa Andy. Briggs meminta paket yang Chris bawa, sementara Andy juga memohon agar Chris memberinya. Chris kemudian menyangkalnya hingga terjadi keributan kecil. Got something for me? Talking about... Run, Andy! Setelah itu, Chris berkata jika Briggs membunuhnya, maka ia tak akan mendapatkan paketnya. Briggs kemudian membawa Chris untuk menunjukkan di mana letak paket tersebut. Singkat cerita, Chris bersama Briggs kemudian pergi ke suatu rumah yang ia sebut rumah sahabat terbaiknya yang rela berbagi kunci dengannya. Saat mereka masuk menyelinap, scene berpindah memperlihatkan polisi setempat yang mendapat telepon dari seseorang bahwa alarm di suatu rumah berbunyi. Sementara Chris membuka bagasi mobil serta mengeluarkan beberapa alat pembersih yang ternyata di dalamnya terdapat paket tersebut. Para polisi kemudian bergegas pergi ke rumah yang dimaksud. Briggs yang bahagia pergi ke tengah rumah serta membongkarnya. Chris kemudian izin untuk kencing, namun ternyata Chris pergi membawa mobil tersebut. Sementara saat Briggs sedang asik dengan narkobanya, tiba-tiba Kapten Cem muncul. Ia lalu bertanya pada mereka, "Cecunguk macam apa kalian beraninya main narkoba di rumahku?" Para polisi kemudian datang mengepung lalu meringkus Briggs dan anak buahnya beserta Kapten Cem sekaligus. What the hell are you? The fuck you doing
shit up, man. Ridiculous. Never seen these idiots before in my life. Usut punya usut, saat Chris didatangi oleh Cem, ia dendam karena Cem telah menghina ayahnya. Chris kemudian mencuri kunci mobil dan rumah Cem serta menggandakannya. Chris mengurungkan niatnya untuk membuang narkoba, memilih untuk disimpan dalam peralatan pembersih serta disimpan dalam bagasi mobil milik Cem. Dan setelah Chris mendatangi rumah Cem, Andy yang berada di dalam mobil Greg sengaja menelpon polisi agar bisa menciduk Greg bersama Kapten Cem sekaligus. Namun tugas Chris belum selesai. Ia segera pulang ke rumah, namun Kate dan anaknya tiada. Ia kemudian pergi ke rumah Sebastian, juga tidak ada siapapun. Sementara itu, Sebastian terlihat pergi ke tempat kerjanya. Karena sebentar lagi waktu menjelang pagi, Sebastian menyimpan Kate di dalam pondasi yang akan dicor oleh anak buahnya. Singkat cerita, setelah para pekerja memulai aktivitas, Chris kemudian datang menghampiri, mencari keberadaan Sebastian serta istri tercintanya dalam kondisi setengah murka setengah cemas. What the hell's going on here? I thought we were doing the other side. I trusted you with my wife and my kid. How'd you like a brother? Where's Kate? She's gone. Where's Kate? You okay, Sam? Chris kemudian mencoba menghubungi Kate kembali. Kali ini ia mendengar nada dering dari ponsel Kate yang tak jauh dari situ. Ia kemudian melihat Kate dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh yang hampir tertimbun oleh coran. Chris kemudian berusaha mengeluarkan Kate yang juga dilihat oleh para pekerja. Turn that fucking thing off now! Oh my god! Turn that fucking thing off! Chris! Beruntungnya Kate masih bisa bergerak meski dalam kondisi darurat. Chris kemudian berteriak agar seseorang memanggil ambulans, sementara Sebastian hanya terdiam dengan tatapan penyesalan. Call an ambulance! Call an ambulance! Setelah itu, di rumah sakit setelah berjam-jam menunggu, Kate kemudian siuman. Melihat hal itu, Chris sangat bersyukur setidaknya ia tak terlambat menyelamatkannya. Singkat cerita, terlihat Torik dan Denny yang tengah mencari uang palsu yang ternyata uang palsu tersebut dibuang ke dasar laut sesaat setelah Chris melakukan eksperimennya. Uang palsu tersebut diikat dengan beban berat garam sehingga akan tenggelam untuk sementara waktu. Setelah lama menunggu, kumpulan uang palsu tersebut muncul ke permukaan hingga segera mereka ambil. Sementara Andy tengah ditugaskan Chris untuk mencari mobil pen, di mana setelah polisi menyitanya, mobil tersebut berada di tempat lelang yang mana Andy segera menebusnya. Singkat cerita, uang palsu yang mereka kumpulkan tersebut bertujuan untuk dijual pada Kurtz. Setelah Chris bernegosiasi dengan Kurtz, mereka sepakat dolar palsu tersebut terjual senilai 47 miliar. Tak sampai di situ, Kurtz juga berkata bahwa lukisan seniman terkenal dari Panama telah dicuri hingga diliput oleh berita, yang mana jika dijual di pasar gelap, harga lukisan tersebut menyentuh 140 juta dolar. Mendengar hal itu, semuanya tampak riang gembira, di mana setelah Andy menebus mobil pen, lukisannya masih berada di dalam mobil. You hear about that famous painting by Jackson Pollock? No, no idea. Been all over the news. Ain't worth anyway. About 140 million. Off of your feet. Mereka kemudian pulang dengan penuh keceriaan setelah mengalami berbagai ancaman. Chris akhirnya kembali pada kehidupannya yang bahagia bersama keluarga. Sementara Sebastian harus terlena di dalam penjara. Sebastian terlihat mendatangi ayah Chris, namun ia menghiraukannya atas pengkhianatan pada anaknya. Semua tahanan terlihat melingkari Sebastian bersiap untuk menghajar. Menyiksa pengkhianat yang tidak mensyukuri sahabat yang telah menganggapnya layaknya seorang saudara.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi kelanjutan persaudaraan. Andai kata setiap orang mengetahui dengan baik bahaya memutus tali persaudaraan, maka ia akan berupaya sungguh-sungguh menyambung tali persaudaraan tersebut. Serta ketahuilah, jika kuku panjang yang dipotong kukunya bukan jarinya. Jika ada masalah dengan saudara, yang dipotong masalahnya bukan silaturahminya.